Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang inventories additional valuation issues dengan nama kelompok ada Ganjar Arif Nurul Inas dengan NPM 1219210030, De Silva Mudia Putri 1219210037 dan Farah Yosela Bakoriski 1219210096 dengan dosen pengampu Ibu Tri Astuti SEAK MMCE. Lower of Cost or Net Realizable Value (PSAK etap) dan PSAK nomor 14 menyatakan satu entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual nilai realisasi neto. Kedua, biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Yang ketiga, entitas harus mengungkapkan A. Kebijakan akuntansi yang ditetapkan untuk mengukur persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Yang B. Total jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya yang tepat dengan entitas. Yang C. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Yang D. Jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya yang diakui dalam laporan laba rugi. Yang E. Jumlah tercatat persediaan yang diagungkan. Lower of Cost or Net Realizable Value, perusahaan membandingkan mana yang lebih rendah antara harga perolehan cost atau kemampuan menghasilkan pendapatan net realizable value. Nilai realisasi bersih net realizable value pada produk setengah jadi sama dengan estimasi harga jual dalam kondisi normal dikurang biaya untuk menyelesaikan produk jika setengah jadi dikurang estimasi biaya untuk melakukan penjualan. Untuk produk siap dijual, nilai realisasi bersih sama dengan estimasi harga jual dalam kondisi normal bisnis dikurang biaya untuk melakukan penjualan. Net realizable value, estimasi nilai bersih, replacement cost, biaya pengganti, mencakup harga pembelian barang atau bahan baku ditambah semua biaya lainnya yang timbul dalam perolehan atau produksi barang. Estimasi dari harga jual persediaan dikurangi dengan biaya penjualan normal. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Net realizable value. 1. Konsisten dengan pendapat, aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi. 2. Berdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia. 3. Mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait. 4. Mempertimbangkan tujuan persediaan. Lalu ada penurunan ke nilai realisasi bersih. Yang pertama ada penurunan dapat dilakukan item per item atau grup. Yang kedua penurunan yang terjadi langsung dibebankan beban periode berjalan atau menambah beban persediaan. Yang ketiga pemulihan nilai akan diakui sebagai pengurang jumlah beban persediaan. Yang keempat nilai realisasi bersih yang telah ditentukan harus ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Berikut ilustrasi dari metode loss dan metode COGS. Pada tabel ilustrasi di atas yang digunakan adalah perbandingan per item di mana cost dibandingkan dengan NRV, mana yang lebih rendah. Maka total dari seluruh nilai yang lebih rendah merupakan nilai inventory. Pada tabel ilustrasi di atas yang digunakan adalah per grup, di mana cost dibandingkan dengan NRV, mana yang lebih rendah per kelompok frozen dan kelompok canned, di mana cost lebih rendah dari NRV yaitu 230.000 lebih rendah daripada 270.000. Sehingga nilai yang digunakan per grup adalah frozen 230.000, sedangkan untuk grup canned nilai yang lebih rendah dan digunakan adalah NRV sebesar 164.000. Maka total dari seluruh nilai yang lebih rendah yaitu 230.000 ditambah 164.000 sama dengan 394.000 merupakan nilai inventory. Ilustrasi soal cost of goods sold before adjustment to NRV sebesar $108.000. Ending inventory cost sebesar $82.000.
ending inventory at NRV sebesar $70.000. Metode COGS itu jurnalnya cost of goods sold pada inventory sebesar $12.000. Sedangkan metode loss due to decline to NRV pada inventory sebesar $12.000 atau loss due to decline to NRV pada allowance to reduce inventory to NRV sebesar $12.000. Berikut lanjutan dari jurnal sebelumnya, metode COGS dan loss method. Ada current asset, inventory sebesar $70.000 di metode COGS, sebesar $82.000 ada di loss method. Lalu bawahnya ada allowance to reduce inventory sebesar $12.000 pada loss method. Lalu ada inventory at NRV yaitu 82.000 dikurang 12.000 sama dengan 70.000. Lalu ada prepaids di COGS method itu ada $20.000 dan loss method juga ada $20.000. Lalu account receivable itu COGS method dan loss method sebesar $350. Lalu cash COGS method dan loss method sebesar $100.000. Lalu di total semua current asset menjadi $540.000 COGS method dan loss method. Recovery of inventory loss. Melanjutkan contoh sebelumnya, asumsikan kenaikan nilai realisasi bersih menjadi $74, meningkat sebesar $4.000. Dibuat entry sebagai berikut dengan menggunakan metode loss, yaitu allowance to reduce inventory to NRV pada loss due to decline to NRV sebesar $4.000. Berikut ilustrasi perubahan nilai NRV. Sedangkan di bawahnya ada jurnal tentang ilustrasi perubahan nilai NRV. Effect or error in recording inventory. Jumlah net income pada incorrect tahun 2011 sebesar $22.000. Jumlah net income pada correct tahun 2011 sebesar $25.000. Net income pada incorrect 2012 sebesar $13.000 dan net income correct pada tahun 2012 sebesar $10.000. Jumlah dari selisih keduanya adalah 3.000. Kegagalan untuk melaporkan hasil inventarisasi yang benar dalam pernyataan di neraca dan laporan laba rugi. Ada 3 kesalahan tipikal inventory. 1. Overstatement of ending inventory melalui perhitungan fisik yang tidak semestinya. 2. Understatement of ending inventory perhitungan fisik yang tidak semestinya. 3. Understatement of ending inventory melalui penundaan dalam pencatatan pembelian sampai tahun berikutnya. Estimasi inventory. Karena pertimbangan praktis dan biaya, tidak semua perusahaan menghitung persediaan akhirnya pada saat membuat laporan keuangan, terutama untuk laporan keuangan interim. Karena itu, sering perusahaan harus memperkirakan nilai dari persediaan yang dimilikinya. Metode yang biasa dipergunakan untuk memperkirakan persediaan akhir adalah gross profit method dan retail method. Gross profit method. Persentase gross profit dapat dinyatakan sebagai persen dari penjualan atau persen dari biaya. Persentase gross profit biaya didasarkan pada data historis. Metode gross profit biasanya tidak diterima untuk pelaporan keuangan. Berikut ilustrasi dari contoh. Step 1, net sales sebesar 200.000 dan less estimate gross profit sebesar 60.000. Maka estimate cost of goods sold sebesar 140.000. Step 2, beginning inventory sebesar 40.000, cost of good purchase sebesar 120.000, cost of good available for sale
menjadi 160.000. Less estimate cost of goods sold sebesar 140.000. Maka estimate cost of ending inventory sebesar 20.000. Retail inventory method. Perusahaan menerapkan persentase biaya pada harga penjualan retail persediaan untuk menentukan persediaan akhir berdasarkan biaya. Metode ini cocok untuk pertimbangan retail dengan volume penjualan tinggi dan jenis barang yang berbeda-beda. Metode ini berasumsi adanya pola yang dapat diobservasi antara biaya dan harga. Langkah-langkahnya adalah: pertama, tentukan persediaan akhir pada harga retail. 2. Konversikan jumlah tersebut ke basis biaya dengan menggunakan rasio cost to retail. Berikut adalah contohnya. Retail inventory method terminologi. Berikut adalah ilustrasi dari reduced selling price dan increased selling price. Retail inventory method special item. Pengungkapan. 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya. 2. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai. 3. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi bersih. 4. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode tersebut. 5. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. 6. Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.